bahwa kita berada di akhir ya. Ini minggu terakhir kan ya. Minggu terakhir di bulan September. Minggu terakhir di bulan September, dan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih setiamu yang gak pernah tinggi, jauh dari kami. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih buat segala yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Kami tahu bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan Bapa, namun rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Kami yang lemah pagi hari ini, Tuhan, berikan kami kekuatan yang baru. Kami yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan kami. Kami yang mungkin mengalami kesedihan, Tuhan yang menjadi penghibur, Allah Roh Kudus selalu ada setiap musim, setiap waktu dalam hidup kami. Kami yang kekurangan, kami percaya kami diberikan kelimpahan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirlah pagi hari ini. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus hadir, menjamah, memenuhi setiap kami. Sehingga setiap pujian penyembahan ini kami berikan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah pagi dalam tangan Tuhan, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Masih setia mengiring Tuhan, saudara? Puji Tuhan ya, apapun yang terjadi, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Ya, kasih setianya tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Mari, selamat pagi yang baru bergabung, Ibu Rita, keluarga, Shalom. Oma Eci, Shalom. Sehat semuanya. Puji Tuhan, amin. Tuhan baik. Luar biasa ya. Puji Tuhan, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Ya Allah yang setia. Amin. Mari pagi hari ini, kita yang masih sehat, kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mari kita gunakan hidup kita gunakan mulut kita gunakan tangan kita untuk kita memuji Dia. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Segala yang bernafas menyembah Dia. Amin. Oke, kita mau nyanyikan pujian ini. Bisa ditampilkan, Greg? Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku
dalam keselamatan yang tak ada tutup. Mengikatku, puji Tuhan. Oh, puji Dia. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, karena Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas, puji Dia. Amin. Biar kita semua pagi ini yang bernafas memuji Dia. Amin. Kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat lagi. Semuanya yang bernafas, yang bersukacita, coba lambaikan tangannya. Oke. Kita pujikan lagu ini dari awal, biar setiap mulut kita, setiap lidah kita, ya kita menyembah Tuhan. Oke. Kita mau meninggikan Dia. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Yes. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada kutuk. Mengikatku, puji Tuhan. Puji Dia. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Semua memuji Dia. Puji Dia, oh, karena Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Sekali lagi, puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, karena Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji. Haleluya. Biar yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Biar kita semua pagi ini yang bernafas, bersukacita memuji Dia. Amin. Lagu ini mengatakan bahwa setiap kita yang bernafas, kita gunakan nafas ini, kita gunakan tubuh ini untuk memuji Dia, meninggikan Dia, menceritakan segala kebaikannya. Amin. Karena Allah kita, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan rancangannya bukan rancangan kecelakaan, saudara. Rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera yang memberi kita hari depan yang penuh harapan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh memuji, menyembah Engkau pagi hari ini. Kami bersyukur kasih setiamu tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Bahkan selalu hadir di setiap waktu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik atas hidup kami. Terima kasih untuk segala kasih setiamu yang selalu baru setiap waktu. Kami memuji Engkau pagi hari. Biar hidup kami Tuhan tetap melekat kepadamu. Biar hidup kami tetap memuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Dia saudara.
Mari kita bersyukur atas kebaikan, atas kasih setia-Nya. Mari kita setiap pribadi lepas pribadi, kita mau selidiki setiap hati kita. Kita mau selidiki setiap hidup kita. Apakah kita tetap setia di hadapan-Nya? Apakah kita tetap memegang iman teguh kita di hadapan-Nya? Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang baik. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari selidiki hati kita. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang sembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ini yang Tuhan rindukan buat kita pagi hari ini. Dia mau kita berjuang sampai akhir nafas hidup kita. Dia mau kita berjuang sampai Tuhan mendapati kita tetap setia. Kalau saudara lihat background di belakang saya, ini yang Tuhan rindukan. Dia rindu menyambut kita semua sampai akhir hidup kita tetap setia mengiringi Yesus. Apapun yang terjadi, Yesus adalah satu-satunya keselamatan kita. Apapun yang terjadi, Yesus adalah kekuatan kita. Apapun yang terjadi, Yesus tetap yang utama dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita selidiki hati kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Biar kami, Engkau dapati tetap setia sampai akhir. Biar hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Oh, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Engkau mendapati kami tetap setia sampai akhir. Kami nggak bisa berjuang sendiri Tuhan tanpa Engkau Allah Roh Kudus. Kadangkala kami lemah, kadangkala kami tidak kuat. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teduhkan setiap hati kami pagi hari ini. Mendengarkan setiap sabda kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi kekuatan rema dalam hidup kami. Firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi penopang dalam hidup kami. Sehingga kami dapat berjalan sampai garis finish. Oleh setiap kebenaran firman. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, kami siap menyambut firman. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Ya, anak-anak sekolah minggu, ada yang mau menyampaikan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, silakan, waktu dan tempat. Ada, Oma. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, aku mau menghafal firman Tuhan. Mazmur 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakarawanya yang kuat. Amin. Ayat apa? Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan jiwaku, pujilah namanya yang kudus dari segenap batinku. Amin. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Shalom. Kali ini aku akan menghafal Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang disediakan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Harus hidup dalamnya ya. Baik, terima kasih anak-anak, luar biasa. Terus pertahankan ya, rajin baca Alkitab, rajin menghafalkan, karena kalian sedang menabur perkataan firman, dan satu kali kelak firman itu akan hidup, tumbuh, hidup, dan berbuah. Amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama buka firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Satu ayat saja, seperti judul yang sudah saya bagikan. Berdiri teguh dalam iman. 1 Korintus 16 ayat 13. Kita buka sama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama supaya firman Tuhan ini kita dengar dan kita simpan dalam loh hati kita yang paling dalam. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Luar biasa firman Tuhan. Mengingatkan bahwa berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat.
di antara Bapak Ibu yang mendengarkan dan ikut bergabung dalam Zoom ini, kami mewakili Jemaat Gereja Sungai Yordan Pengharapan Bekasi menyampaikan duka cita yang mendalam atas dipanggil pulangnya Bapak Pendeta Hari Santoso, kakak kandung dari Ibu Tati di hari Sabtu yang lalu. Ibu Lis yang sering bergabung dalam Zoom setiap minggu, kiranya diberikan kekuatan, penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus, dan tetap terus mengerjakan keselamatan, jangan goyah, jangan mundur, dan jangan menjadi lemah, tetap bertahan dan meneruskan perjuangan suami yang merupakan hamba Tuhan yang luar biasa. Demikian juga Ibu Tati yang beberapa bulan lalu juga mengalami duka cita. Kami turut merasakan kehilangan secara jasmani, namun kami bersyukur dan bersuka cita bahwa kekasih-kekasih kita sudah kembali ke rumah Bapa dan mereka memiliki tempat yang tersedia oleh Tuhan. Jadi kita yang ada, kita yang tinggal saat ini, mari kita terus berjuang. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa berdiri teguh dalam iman. 1 Korintus 16 ayat 13, ini merupakan surat Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus, pesan terakhirnya beliau untuk jemaat di Korintus. Dia mengingatkan terus-menerus, firman Tuhan ini bukan ditulis, kalimat ini bukan ditulis untuk orang-orang yang belum percaya, tapi buat orang-orang yang sudah mempercayai Tuhan. Sehingga dia mengingatkan kepada kita, ayo berjaga-jagalah dan tetaplah berdiri teguh di dalam iman, dikatakan. Tetaplah menjadi kuat seperti seorang laki-laki. Berdiri teguh atau kata teguh di dalam kamus bahasa Indonesia yang saya baca di sini adalah bicara tentang hati. Berdiri teguh tentang hati, berdiri teguh tentang iman, bahkan berdiri teguh dengan pendirian kita, berdiri teguh tentang kesetiaan kita, komitmen kita. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia. Dan kalau di dalam uraian Alkitab atau penelitian dalam bahasa lain menurut Alkitab, berdiri teguh itu digunakan seperti seorang yang sedang berperang. Seorang yang sedang berperang, dia menunjukkan keberaniannya, menunjukkan sikap ketahanannya di hadapan musuh. Nah, orang percaya, orang yang sudah mempercayai Tuhan tidak luput dari serangan musuh. Justru orang yang semakin dekat sama Tuhan itu tantangannya makin besar, Bapak Ibu. Orang yang semakin melekat sama Tuhan itu ujiannya semakin besar. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan ingin mendapatkan pengikut-pengikut atau ingin mendapatkan orang-orang percaya, ingin mendapatkan murid-muridnya itu yang tahan banting, tidak mudah mundur, tidak mudah menyerah, bahkan tidak lari dari tantangan atau dari ujian atau proses hidup. Kalau kita lihat jemaat di Korintus itu luar biasa, sehingga Rasul Paulus begitu memperhatikan orang-orang atau jemaat yang dia layani dan pesan ini disampaikan kepada mereka, juga kepada kita pagi hari ini. Bicara berdiri teguh berarti kita tetap bertahan dalam posisi di mana kita mempercayai Tuhan. Apapun yang menghantam hidup kita, apapun yang menyerang hidup kita, ujian seberat apapun, Tuhan mau kita tetap berdiri teguh dan tidak bergeser dari apa yang kita percayai. Kemudian di sini ada lagi kalimat dikatakan selain berdiri teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki. Bukan berarti gender ya. Kita harus seperti laki-laki, tidak. Tapi bersikaplah seperti laki-laki itu berarti dewasa. Dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Punya pengenalan akan Tuhan yang baik, yang benar. Sekalipun mungkin di sini ada anak-anak yang dalam usia, tingkat usia. Mereka anak-anak yang umurnya mungkin paling besar di sini, L akan masuk 4 tahun, ada Damean 5 tahun, atau ada Sofia 6 tahun, dan kakak-kakak lainnya yang 7, 8, 9 tahun. Tapi iman mereka itu memiliki iman seperti laki-laki. Jadi iman yang dewasa. Mereka dalam pengertian yang saat ini mungkin tidak sama dengan pengertian orang dewasa, tapi dengan terus-menerus mereka membaca firman Tuhan, saya sangat percaya
Roh Kudus mampu memberikan pemahaman atas mereka, sehingga mereka bertumbuh nantinya pada waktu Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau di dalam bacaan 1 Korintus 16 ayat 3 ini, yang mau ditekankan, kita bukan lagi bicara tentang iman, tentang kita mempercayai Tuhan. Itu sudah pasti, karena di Korintus ini jemaat yang sudah percaya Tuhan. Tapi di sini yang mau dibagikan adalah bagaimana kita mempertahankan iman, satu keyakinan, satu kepastian akan firman yang kita percaya itu kita bisa pegang teguh nggak? Kita bisa percaya nggak dengan apa yang kita percayai? Ada satu ilustrasi Bapak Ibu yang saya mau bagikan pagi hari ini. Pada satu saat ada seorang anak, namanya kita kasih nama si Budi aja ya. Nah, satu saat di sekolahnya ini ada perlombaan lari. Nah, si Budi ini ketika para peserta berada di garis lari, yang namanya Budi ini, anak sekolah ini, dia berdoa. Dan si jurinya melihat dia berdoa sebelum priwit dibunyikan, dia berdoa, mulutnya komat kamit. Dan pada waktu peluit dibunyikan, para peserta berlari. Apa yang terjadi? Ternyata si Budi ini menang. Dan pada waktu ketentuan pemenang diumumkan, anak ini menang. Nah, Budi menang, dipanggil, Budi, ayo maju ke depan karena kamu menang. Semua orang bertepuk tangan. Terus pada waktu mau diserahkan piala kemenangan, si juri ini berkata sama si Budi, saya tahu pasti kamu berdoa, minta sama Tuhan supaya kamu menang, katanya juri yang memberikan piala. Apa yang dijawab oleh si Budi? Tidak. Terlalu sedikit kalau saya berdoa minta Tuhan supaya saya menang. Dan itu bukanlah hal yang baik ketika saya berdoa minta para peserta, teman-teman saya itu kalah supaya saya menang. Tidak, saya tidak berdoa seperti itu, kata Budi. Jadi kamu berdoa seperti apa? Saya berdoa supaya Tuhan berikan saya kekuatan ketika saya kalah. Wow, itu doa yang luar biasa. Ini yang mau kita pelajari pagi hari ini. Iman yang teguh, berdiri teguh dengan iman adalah ketika kita telah berdoa, ketika kita telah melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, ketika kita sudah berjalan menurut cara-caranya Tuhan, tapi hasil yang kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tidak mengurangi ketekunan kita kepada Tuhan, kita tidak mengurangi kerajinan kita kepada Tuhan, kita tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, dan kita tetap mempercayai Tuhan. Kalau berdoa untuk menang biasa, Bapak Ibu. Berdoa untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa terus Tuhan kabulkan itu biasa. Tapi sikap hati kita ketika kita berdoa, ternyata apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan, namun kita tetap terus berdoa, terus mengasihi Tuhan, terus percaya sama Tuhan. Ini yang dinamakan berdiri teguh dalam iman. Ada 3 contoh di dalam Alkitab yang saya mau bagikan. Bagaimana sih sikap iman yang teguh? Tentunya kita ingin tahu supaya kita bisa mencontoh, kita bisa melakukan hal yang sama seperti cerita kisah di Alkitab yang pernah terjadi. Karena kalau Alkitab menuliskan itu pernah terjadi hal itu dan ada pribadi itu ada pada waktu zamannya sehingga ditulis supaya apa? Supaya kita yang hidup di zaman sekarang kita bisa melakukan hal yang sama, dan Alkitab katakan bahwa kalau kita percaya, di dalam Yohanes menuliskan kalau kita percaya maka kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Bahkan yang lebih luar biasa. Luar biasanya kita orang percaya yang hidup di zaman anugerah saat ini. Bahwa kita bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang dulu. Contoh yang pertama, sikap iman yang teguh, Bapak Ibu. Saya mau bagikan di dalam Habakuk, kita buka kitab Habakuk 3, ayat 16-18, bisa ditayangkan dan bisa dibaca yang di dalam Habakuk 3, ayat 16-18, contoh yang pertama.
Bagaimana sikap iman yang teguh? Habakuk ini seorang nabi yang hidup di zaman masa penderitaan. Habakuk ini bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan, kok orang yang sudah percaya Tuhan, orang yang sudah hidup benar, kok diizinkan mengalami hal yang gak enak? Bukankah kalau kita hidup benar, kita hidup lurus, kita hidup baik, pastinya dong kita harusnya hidup terpelihara oleh Tuhan, hidup diberkati oleh Tuhan, pokoknya yang baik-baik. Ini terjadi di dalam zamannya Habakuk. Mari kita baca di dalam Habakuk 3 ayat 16 sampai 18. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Garis bawahi bacaan berikutnya. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sikap iman yang teguh kita belajar dari Nabi Habakuk, seorang hamba Tuhan yang juga seperti kita mungkin bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan aku harus mengalami hal ini? Kenapa Tuhan aku harus mengalami kehilangan? Kenapa Tuhan aku harus mengalami kerugian? Kenapa Tuhan aku harus mengalami sakit penyakit yang tidak disembuhkan? Kenapa Tuhan aku harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan? Padahal hidupku sudah kuserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hal inilah yang dipertanyakan oleh Habakuk kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi? Tuhan berbicara bahwa Tuhan menginginkan setiap orang yang mempercayai Dia. Ada waktunya nanti Tuhan akan membuktikan. Ada saatnya nanti Tuhan akan menyatakan kuasa dan kedaulatannya di dalam kehidupan orang yang percaya. Bahkan di dalam Habakuk berkata bahwa kok orang-orang fasik, orang-orang yang tidak setia sama Tuhan kok hidupnya makin berlimpah-limpah, makin enak. Tapi kenapa orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan kok tidak? Sepertinya kebenaran itu terbalik. Ada ditulis dalam Habakuk. Namun Habakuk menyadari bahwa di dalam Habakuk yang kita baca bahwa namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sehingga di dalam ayat 18-nya Habakuk 3, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Hanya orang-orang yang tetap berada di dalam Tuhan. Hanya orang-orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan. Mereka yang akan mampu bersorak-sorak di tengah-tengah kegersangan. Mereka mampu bersukacita di tengah-tengah kekurangan mereka. Karena Yohanes 15 ayat 5 mengingatkan kepada kita bahwa akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi poin yang pertama, sikap iman yang teguh. Tetaplah bersukacita. Sekalipun di depan kita, di sekitar kita, di dalam hidup kita, keadaan tidak sesuai, keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan adalah Allah pemelihara. Percayalah kepada penyediaannya. Percayalah kepada pertolongannya. Percayalah kepada penghiburannya. Firman tidak sekedar firman tulisan yang kita yakini. Ya benar, amin. Tapi hati kita tidak mempercayai. Tapi percaya dengan bergantung penuh bahwa Tuhan pasti menyediakan. Bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin walaupun waktunya
tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena Tuhan berdaulat atas waktunya. Tuhan berdaulat atas setiap keputusannya. Jadi iman yang teguh, tetaplah percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang mampu menolong kita. Tuhan yang mampu menyediakan. Tuhan yang mampu memelihara. Seperti Habakuk, bergantung penuh kepada waktunya Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menyelesaikan apa yang Dia katakan di dalam hidup kita, di dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Ini poin yang pertama, arti atau sikap iman yang teguh. Tidak bergeser, walaupun musuh menyerang kita. Tidak bergeser, tidak bergoyang. Tidak mencari opsi lain, tidak mencari pertolongan lain, tidak mencari cara lain, tapi tetap berdiri pegang firman itu. Sampai firman itu terjadi di dalam hidup kita yang mempercayai firman. Itu poin yang pertama, berdiri teguh. Sikap iman yang teguh yang kedua. Kita ingat Bapak Ibu kisah Daniel. Daniel itu adalah seorang yang terpandang pada zaman Raja Nebukadnezar. Dia orang kepercayaan raja. Tapi kita semua juga tahu kisah tentang Daniel. Mari kita buka sama-sama di dalam Daniel 3 ayat 15 sampai 18. Daniel 3 ayat 15 sampai 18. Sikap iman yang teguh yang kita mau belajar. Tadi kita pertama belajar dari Habakuk. Dia tetap bersuka cita di tengah-tengah keadaan yang menyedihkan. Dia tetap bergirang di tengah-tengah keadaan kekurangannya. Poin yang kedua, sikap iman yang kita perlu pelajari di dalam kitab Daniel ayat 3, 15 sampai 18. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu boleh menyimak dengan baik. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Poin yang kedua, belajarlah dari Daniel. Daniel orang yang memiliki posisi yang luar biasa, jabatan yang terhormat, nama yang terkenal. Namun dia tidak pernah takut kehilangan posisinya. Dia tidak pernah takut kehilangan nama baiknya. Dia tidak pernah takut kehilangan prestasinya yang sudah dia kerjakan. Bahkan dia tidak pernah takut kehilangan nyawanya. Seperti arti tentang berdiri teguh yang sudah kita dengar. Musuh sebesar apapun seperti Daud, dia tidak akan seperti Daud dan Goliat. Daud tidak pernah mundur karena dia percaya kepada apa yang dia yakini, yaitu perkataan firman Tuhan. Demikian juga Daniel. Dia tidak takut kehilangan segalanya, bahkan nyawanya, karena raja sudah mengancam, barang siapa yang tidak sujud menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, seketika itu juga, nggak pakai hari berapa jam, tapi seketika begitu dilihatnya, begitu bunyi-bunyian didengarkan, dikumandangkan, mereka semua harus sujud, para pembesar, para menteri, para bendahara, para pemimpin, para bupati. Kalau kita baca di dalam Daniel 3 dari ayat pertamanya sampai ke bawah, itu pembesar-pembesar, orang-orang terhormat, orang-orang terpandang. Begitu bunyi-bunyian dikumandangkan, seluruhnya mereka diminta untuk menyembah. Tapi yang dibuat berbeda oleh Sadrak, Mesak, Abednego,
Mereka tidak mau menuruti perintah untuk menyembah patung selain menyembah Tuhan yang mereka percayai. Sekalipun mereka harus dibuang ke dapur api yang menyala seketika itu juga. Inilah sikap keteguhan hati. Tetap percaya. Percayalah kepada Tuhan. Karena berpihak kepada kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Percaya kepada kebenaran firman, maka kebenaran firman itu yang akan membela kita. Jadi nggak ada satu orang pun yang mampu menurunkanmu. Tidak ada satu orang pun yang mampu menggagalkan rancangan Tuhan atas hidupmu ketika engkau berpihak kepada Tuhan. Karena sekali Tuhan berjanji, Tuhan akan menepati janjinya. Kembali kepada hidup kita. Siapa yang kita pilih? Apa kita masih tetap terus berpihak kepada perkataan yang kita percaya itu firman Tuhan? Ataukah kita berpihak kepada perkataan-perkataan lain selain firman Tuhan? Karena hanya firman yang mampu membela kita. Hanya firman Tuhan yang mampu menolong kita keluar dari setiap persoalan. Bapak Ibu yang saya kasihi, beberapa hari yang lalu saya sempat dihubungi oleh seseorang. Seseorang ini dia terjerat kasus yang cukup besar dan bunyinya miliar. Dia seorang anak yang masih muda sekali. Seumuran mungkin di bawah anak saya, masih muda sekali. Dia terjerat kasus yang cukup besar. Dia bilang, wah, saya bisa gila. Hidup saya sudah tidak punya arti. Karena saya tidak bisa membayar uang 1 miliar lebih, kurang lebih 1,7 miliar. Saya nggak bisa bayar. Dia terkait dengan bermain kotor lah dengan uang. Kemudian si orang ini bilang, saya nggak punya harapan hidup. Semua barang mobil tersita oleh investor karena dia bermain uang dengan investor, dengan pinjaman online, dengan macam-macam deh. 3 mobilnya habis dan rumah, katanya dia baru beli rumah juga habis. Dia bilang, saya udah nggak punya apa-apa, saya sepertinya mau mati, saya sepertinya mau bunuh diri. Saya cuma bilang gini, mudah kok Tuhan mengembalikan apa yang hilang. Tapi sulit buat Tuhan ketika Tuhan membutuhkan hatimu untuk pulih. Itu yang sedang dialami oleh seseorang ini. Saya cuma bilang sama dia, Tuhan cuma butuh hatimu. Tuhan hanya perlu pertobatanmu. Jangan kamu fokus dengan benda-benda, harta benda yang telah hilang. Tuhan perlu pertobatanmu. Hatimu yang bisa membawamu kembali kepada hidup yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan kepadanya. Dan paling yang bisa saya lakukan saat ini adalah berdoa buat mereka. Dia takut kehilangan nyawanya, dia takut kehilangan harta benda dan sebagainya. Karena apa? Yang dibangun dalam hidupnya bukanlah tentang Tuhan. Yang dibangun dalam hidupnya pengejaran-pengejaran prestasi, nama baik, keuangan dan sebagainya. Tapi buat orang-orang yang mengejar Tuhan, yang tetap berdiri teguh kepada perkataan Tuhan, mereka akan dibela sama Tuhan. Seperti Daniel. Dia tidak takut kehilangan segalanya. Nah ini, poin kedua ini yang perlu kita semua, termasuk saya Bapak Ibu, belajar dari Daniel. Nggak usah takut kehilangan harta benda. Nggak usah takut kehilangan nyawa. Berpihaklah kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu yang akan memerdekakan kita. Karena firman itu yang akan membela kita. Karena firman itu yang akan menolong kita. Tetap berdiri teguh, jangan goyah dari tempat di mana kita percaya kepada Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang terakhir Bapak Ibu. Kita ingat kisah Ruth ya dan Naomi. Ketika Naomi pergi keluar dari Israel, karena Israel mengalami kelaparan pada waktu itu, dia pergi bersama suami, dan akhirnya dia diberikan anak, 2 orang anak laki-laki, kemudian di negeri Moab, kalau nggak salah di situ, di negeri Moab, kedua anaknya menikah dengan perempuan Moab, perempuan yang belum percaya sama Tuhan, yaitu Ruth dan Orpah. Dan sampai pada saatnya di mana suaminya meninggal, kedua anaknya pun meninggal. Akhirnya pada satu saat Naomi mendengar bahwa di Israel sudah terjadi pemulihan.
Kemudian dia memutuskan untuk kembali ke Israel, ke tanah Yehuda. Dan kedua anak mantunya ikut, si Orpa dan Rut. Namun Naomi berpesan kepada mereka, mendingan kamu nggak usah ikut. Tinggal aja di negeri ini, saya mau pulang ke negeri saya kembali. Kalau kita baca di Rut 1 itu, kedua mantunya nangis keras dengan suara keras. Karena saking sayangnya dia sama mertuanya. Namun kembali lagi Naomi menasehatkan dalam perjalanan, udah nggak usah ngikut, pulang aja ke Moab. Saya mau kembali ke tanah di mana saya berasal. Kita lihat di sini perbedaan antara Orpa dan Rut. Orpa kemudian mengiyakan, setuju untuk dia kembali ke tanah Moab. Sementara Rut berkeras hati untuk tidak kembali ke Moab, pada tanah di mana dia dilahirkan. Tapi dia ingin mengikuti Naomi. Mari kita baca di dalam Rut 1 ayat 16 dan 18. Rut 1 ayat 16 dan 18 berbunyi demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Kita belajar dari Rut yang memiliki sikap keteguhan imannya. Rut seorang Moab yang belum percaya kepada Tuhan, namun dia mendengar, dia melihat bagaimana Naomi mengasihi Tuhan, bagaimana Naomi mempercayai Tuhannya. Demikianlah yang dikerjakan oleh Rut. Padahal Rut belum melihat perkara-perkara ajaib, tapi dia katakan bahwa sebab kemana engkau pergi, di situ aku akan pergi. Dan bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dalam terjemahan lain dikatakan, terkutuklah aku ketika apa yang aku katakan itu aku langgar. Dia bersumpah bahwa dia akan tetap setia mengikuti Naomi. Dia akan setia menyembah Allah yang disembah oleh Naomi. Poin yang ketiga yang kita dapati dari sikap Rut adalah Rut siap menerima segala resiko. Walaupun rugi, dia harus meninggalkan tanah kelahirannya. Dia berani meninggalkan dengan segala konsekuensinya. Dia belum pernah melihat Israel. Dia belum mengalami bagaimana Tuhan bekerja seperti Tuhan bekerja atas Naomi. Dia belum pernah melihat apa-apa. Tapi dia begitu percaya sehingga dia berani bersumpah bahwa bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Bahkan di mana engkau dikuburkan, maka disitulah aku juga akan dikuburkan. Sikap keteguhan hati di mana dia tetap percaya dan mempercayai walaupun saat ini kita ataupun Rut pada waktu itu belum melihat hal-hal yang Tuhan janjikan. Inilah sikap berdiri teguh dalam iman. Poin yang ketiga, Bapak Ibu. Tetaplah percaya apa yang kita percayai. Walaupun saat ini kita belum melihat apa yang kita percayai, apa yang kita yakini. Kebenaran-kebenaran yang sudah kita terima dari firman Tuhan. Terus percaya. Jangan bergeser. Pagi hari ini kiranya Bapak Ibu terberkati dengan perenungan singkat. Bagaimana kita harus berdiri teguh dalam iman. Kita belajar dari Habakuk. Dia tetap bersukacita, dia tetap bergirang di hadapan Tuhan. Sekalipun sekelilingnya tidak menghasilkan, sekalipun sekelilingnya mengalami hal-hal yang tidak mungkin, tapi dia tetap bersukacita, dia tetap bergirang di mana? Di dalam Tuhan. Karena hanya orang-orang yang di dalam Tuhan yang mampu melakukan sukacita karena Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar juga dari Daniel. Sekalipun harus kehilangan nama baik, jabatan, prestasi, bahkan nyawanya, dia tetap berdiri teguh kepada keyakinannya. Tidak mungkin Allah akan meninggalkannya. Dia percaya sekali karena dia berpihak kepada Tuhan. Dia berpihak kepada kebenarannya.
Dan poin yang ketiga, kita belajar dari Ruth. Sekalipun dia belum melihat, sekalipun dia harus meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan hal-hal yang enak, tapi dia tetap mempercayai Allah yang dipercaya oleh Naomi. Dan pada akhirnya kalau kita lihat di kisahnya Ruth akhirnya menikah dengan orang yang kaya raya, yaitu Boaz. Janji Tuhan itu pasti terbukti Bapak Ibu. Selama kita mempercayainya, selama kita tekun berdiri teguh dan berpegang kepada firman itu, percayalah, pasti akan terjadi. Hanya tinggal menunggu waktunya Tuhan. Hanya tinggal menunggu saatnya di mana Tuhan akan menggenapi perkataannya. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Berdirilah teguh dalam iman. Mari kita baca sama-sama sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita ingat perkataan ini. Di dalam minggu yang terakhir ini, kita mengakhiri bulan September ini dengan tetap berdiri teguh dalam iman. Mari kita baca firman Tuhan 1 Korintus 16 ayat 13. Kita baca bersama-sama sebelum kita menutup ibadah pagi hari ini. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Kita tutup Alkitab kita Bapak Ibu. Kita akhiri ibadah pagi hari ini. Ada yang mau didoakan sebelum kita berdoa, menutup dan menerima berkat Tuhan pagi hari ini? Ada yang mau didoakan Bapak Ibu? Silakan dinyalakan saja speakernya. Ada yang mau didoakan? Baik, kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami semua telah mendengarkan firman Tuhan, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan. Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk pemahaman-pemahaman, rahasia-rahasia ilahi, pengertian-pengertian yang tidak mungkin sulit kami mengerti, tapi kami percaya Roh Kudus akan mencernakan secara luar biasa dalam hati kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya, materaikan firman yang sudah kami dengar sehingga tidak lupa atau menguap begitu saja. Kami ingin firman itu tetap terngiang-ngiang dalam hati kami, dalam roh kami, sehingga kami mampu merenungkannya selama 1 minggu ke depan, sampai kami bertemu mengalami janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang bersama-sama kami bergabung di dalam ibadah Zoom meeting ini Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Oma Eci. Terima kasih untuk pemeliharaan dan kesehatan yang Tuhan berikan atas beliau. Terima kasih buat sukacita, penghiburan, kasih, anugerah, berkati keluarga Oma Eci, keluarga Kiki dan suami juga Tuhan Kau berkati. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Lis dan Ibu Tati yang sedang bersama-sama dengan Ibu Lis di Tangerang Tuhan. Kami berdoa untuk kedua kekasih kami yang walaupun dalam keadaan duka cita seperti yang dialami oleh Habakuk, keadaan yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup mereka. Namun karena mereka di dalam Engkau Tuhan, kami percaya mereka akan tetap bersuka cita. Mereka akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah penghiburan Roh Kudus turun atas Ibu Lis, anak cucu menantu. Penghiburan Tuhan juga turun atas Ibu Tati, anak cucu menantu Tuhan. Mereka adalah perempuan-perempuan luar biasa. Kami berdoa agar mereka mampu meneruskan tongkat estafet dari suami mereka yang memiliki iman yang teguh sampai garis terakhir pada waktu Tuhan memanggil suami-suami mereka. Kami berdoa impartasi iman yang sudah mereka terima dari suami-suami yang telah dipanggil Tuhan itu akan diteruskan oleh mereka. Kami berdoa agar Bu Tati dan Ibu Lis bisa mewariskan iman yang teguh kepada anak cucu mantu mereka. Sehingga generasinya, keturunannya menjadi keturunan-keturunan yang kuat, keturunan-keturunan ilahi yang luar biasa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Vera, untuk kesehatan Ibu Vera. Kami terus berdoa, sekalipun fisiknya lemah, tubuhnya lemah,
tapi biarlah imannya tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Percayanya kepada Tuhan, penghiburan dari Bapa, kekuatan sukacita Allah melimpah dalam kehidupan Ibu Vera. Juga suster yang merawatnya, Tuhan, Suster Ursula, Tuhan berkati, sehingga Ibu Vera tetap diberikan kesegaran rohnya. Kesegaran, kalau rohnya segar, kami percaya fisiknya juga akan menjadi segar. Terima kasih Bapak di surga, berkati anak cucu menantunya juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Hana Henry Tuhan. Berkati keluarga ini dalam setiap pekerjaan, tanggung jawab, hal-hal yang sedang mereka rindukan. Engkau Bapa, Engkau Tuhan yang sanggup menolong mereka. Kami berdoa juga supaya mereka memiliki iman yang tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, tidak goyah. Sekalipun ada hempasan badai, tapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dan mereka berpegang kepada perkataan dan janji Tuhan. Berdoa juga untuk Mega, David, Damian, dan Mabel. Tuhan, Engkau berkati keluarga kecil ini Tuhan, biar mereka juga tetap memiliki iman yang teguh, berdiri teguh dalam kebenaran, tidak mengurangi stamina, kualitas rohani, untuk mempercayai Tuhan dan berpegang kepada setiap janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan materaikan di dalam kehidupan mereka. Dalam pekerjaan tugas tanggung jawab, kami percaya Bapak akan terus menolong mereka. Berdoa juga untuk keluarga besar Bapak Ibu Tambunan. Dalam hari tua mereka, kami bersyukur mereka boleh mewariskan karakter-karakter ilahi, mewariskan iman mereka kepada anak cucu mantu mereka, Tuhan. Kami berdoa berkati Bapak Ibu Tambunan di hari tua mereka. Tubuh jasmaninya boleh menua, tapi biarlah iman percaya mereka semakin segar di hadapan Tuhan. Berdoa untuk Bapak Ibu Sitorus. Kami juga berdoa keluarga kecil ini Tuhan, Kau berkati dalam pekerjaan tugas tanggung jawab. Biarlah mereka tetap memiliki iman yang teguh, berdiri teguh di dalam Tuhan. Tetap kuat dalam membesarkan anak-anak, dalam mendidik anak-anak, mewariskan warisan iman bagi anak-anak mereka. Demikian juga Ando Tuhan Yesus. Mewariskan warisan iman, iman yang tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Karena itulah yang bernilai, khususnya di akhir zaman ini Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, Arete Sofia, Jos, Timothy, Mabel Damean, dan El Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga anak-anak ini dalam pertumbuhan dan kasih anugerah Allah yang besar. Terima kasih Bapa di surga untuk bulan September ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk keluarga kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah memelihara keluarga kami sepanjang bulan ini Tuhan. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau mencukupi apa yang kami butuhkan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk 1 bulan ini Bapa. Engkau Bapa yang luar biasa, Engkau Bapa yang ajaib. Kami berdoa Tuhan untuk memasuki bulan Oktober yang tinggal beberapa hari di depan kami. Kami berdoa seperti Habakuk mempercayai bahwa ada penyediaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami orang-orang yang bergantung dan percaya kepada Tuhan. Terpujilah Bapa, inilah syukur kami Tuhan siang hari ini. Kami mau akhiri ibadah siang hari ini. Mari Bapak Ibu, kita boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Yang mau berdiri silakan berdiri. Kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu untuk mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur menutup bulan September ini. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan telah menolong kita, berterima kasihlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan telah membela kita, berterima kasihlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, Tuhan sudah menolong kita. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman yang kami terima selama bulan September. Kami mengucap syukur untuk segala pemeliharaan dan bukti kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dengan mempercayai setiap perkataan Tuhan. Dan mentaatinya. Karena kami akan melihat segala yang dikatakan firman itu akan terjadi dalam hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan, mencurahkan damai sejahtera yang Dia sediakan bagi setiap orang yang percaya dan menerimanya. Terpujilah Bapa. Inilah syukur kami pada minggu ini.
Di dalam nama Yesus yang percaya dan terima dengan iman. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat memasuki bulan yang baru. Tuhan Yesus memberkati.